Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samsul Adi Fadila dengan NIM 200231167 dari eh, dari kelompok A8. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kardiorespirasi. Nah, untuk overview materi itu di sini kita akan bahas mengenai struktur faring, yaitu ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Yang kedua ada struktur internal dan eksternal jantung beserta mekanisme pembukaan dan penutupan katup. Lalu lalu ada diafragma dan mediastinum. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur faring. Struktur faring ini eh, faring itu merupakan sebuah tabung muskulofasialis yang menghubungkan kavitas oris dan kavitas nasi dalam regiocavitis yang menuju laring dan esofagus di dalam regio cervicalis. Si kavitas farinx itu merupakan jalur bersama untuk udara dan makanan. Jadi faring itu dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nah, untuk yang pertama, nasofaring ini di daerah sini, yang hijau ini. Nah, nasofaring itu terletak di belakang apertura posterior atau poana dari kavitas nasi dan di atas level palatum monu. Nah, si nasofaring itu terletak pada setinggi vertebra cervicalis 1 sampai 2. Di nasofaring itu terdapat sekumpulan besar jaringan limfoid atau tonsila pharyngealis. Ini tonsila pharyngealis di dalam mukosa yang menutup atap nasofaring. Struktur yang paling menonjol pada divisi dini lateral nasofaring adalah osium pharyngeum tuba auditivae atau optai. Dan peninggian mukosa dan pelipatan mukosa menutup akhiran tuba auditivae dan muskul yang berdekatan gitu. Jadi ada beberapa struktur di sini yang berdekatan dengan optai. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring itu, ini yang orofaring itu yang ini. Ini di sini orofaring. Nah, orofaring itu terletak di posterior dari kavitas oris, kemudian inferior dari palatum mole, inferior dari palatum mole, dan superior dari tepi atas epiglotis. Superior dari tepi atas epiglotis. Terletak skotopis tinggi vertebra cervicalis 2 sampai vertebra cervicalis 3. Nih. Dan orofaring itu merupakan bagian luar yang terletak di belakang kavum oris ya. Ini kan kavum oris di belakangnya. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Seperti itu. Nih, isthmus faucium. Kemudian beberapa bangunannya ada Arcus Palatoglossus, lalu ada ini Arcus Palatoglossus, lalu ada Arcus Palatopharyngeus, kemudian ada Fossa tonsillaris, kemudian ada Tonsilla palatina ini, Tonsilla palatina. Lalu selanjutnya ada laringofaring, laringofaring yang ini. Kalau itu tuh laringofaring itu kelenjar dari orofaring meluas dari marga superior epiglottis dan menuju puncak esofagus. Pada puncak esofagus yang ini, pada vertebra setinggi vertebra cervicalis 3 sampai 5. Kemudian kavitas laringofaring itu terhubung di anterior dengan sepasang kantung mukosa atau vallecula epiglotica ini kantung mukosa pada tiap sisi garis tengah di antara basis lingua dan juga epiglotis. Nah, untuk vaskularisasi dari faring itu untuk bagian atas itu berasal dari arteri carotid eksternal. Untuk bagian bawah itu berasal dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia. Lalu untuk tonsilla palatina itu mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris dan ramus tonsillaris arteri facialis. Lalu untuk venanya sendiri dari plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, untuk persyaratan sendiri, untuk sensor itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, lalu untuk motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jantung, mulai dari struktur eksternalnya terlebih dahulu. Nah, untuk jantung atau core itu dia berbentuk piramid. Nah, setiap core itu dapat diidentifikasi adanya apex, kemudian adanya basis, lalu adanya facies. Fasiesnya adalah fasies sternocostales atau fasies anterior, lalu ada fasies diaphragmatica, lalu ada fasies pulmonalis, sinister dan juga dexter.
Nah, basisnya itu dia akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya akan mengarah ke panggul kiri. Kemudian basis cordis itu terdiri atas atrium sinistrum, menghadap ke belakang dan ke arah craniolateral yang dekstra. Apex cordis itu dibentuk oleh bagian inferolateral ventricle sinister terletak di SIC5, 8-9 dari linea mediana ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, si lokasi ictus cordis itu, di apex cordis itu dapat sebagai petunjuk batas kiri dari core, seperti itu. Nah, tadi kan fase jantung tuh ada tiga ya, ada fase sternocostalaris cordis yang anterior, ini yang depan, itu dibentuk oleh atrium dan ventriculus yang dekstra. Kemudian untuk fase pulmonalis itu ada dibentuk terutama oleh ventriculus sinister dan atrium dextrum yang membentuk impresio cardiaca pada fases medialis pulmo. Dan fases diafragmatica yang ini dibentuk oleh kedua ventrikuli yang bersandar pada centrum tendineum di diafragma. Selanjutnya ada atrium dextra. Nah, atrium dextra. Jadi kita akan membahas mengenai struktur internal jantung. Tadi struktur eksternal kan sudah, struktur internal jantung itu ada ruangan-ruangan yang ada di jantung terdiri dari atrium dan ventricle. Untuk yang pertama ada atrium dextra. Atrium dextra itu terdiri dari dua bagian utama, ada sinus venarum cavarum dan juga musculi pectinatum. Sinus venarum cavarum itu merupakan daerah di atrium tempat muaranya dari vena cava superior dan vena cava inferior gitu. Ini vena cava superior lalu vena cava inferior. Nah, dinding di antara kedua mulut tersebut tuh akan membentuk bagian yang melingkar dan agak meninggi, yang disebut oleh tuberculum intervenosum yang halus, gitu. Jadi yang halus namanya tuberculum intervenosum. Nah, untuk yang kasar tuh disebut musculi pectinati, gitu, ini yang kasar. Nah, keduanya itu akan dipisahkan oleh crista terminalis. Kemudian ada katup antara atrium dan ventrikul yang dekstra atau ostium tricuspidalis dilengkapi dengan valva tricuspidalis. Ini. Untuk selanjutnya ada atrium sinistra. Perbedaan dengan atrium dextra adalah si atrium sinistra itu dia lebih kecil dan lebih tebal dindingnya daripada atrium dextrum. Nah, si rongga atrium sinistrum itu dia akan memanjang di setiap sisi sebagai kantong untuk ostium venarum pulmonarum. Kemudian terdapat ostium atrioventriculare sinistrum gitu, yang membatasi antara atrium dan ventricle sesuai dengan namanya, atau valva bicuspidalis atau valva mitralis karena dia ada dua katup. Jadi ada dua gitu. Kalau yang tadi kan terus betul berarti ada tiga. Nah, selanjutnya ada ventricle dexter. Ventricle dexter itu pada posisi anatomi, si ventricle dexter itu dia akan membentuk sebagian besar dari permukaan anterior core dan proses diafragmatika gitu. Dia itu terletak di ventral dari atrium dextrum. Ventralnya ini kan atrium ya, ini ventralnya dari atrium dextrum. Lalu eh, lalu ada bidang ostium atrioventricular dextrum tuh dia hampir berjalan vertikal dan darahnya tuh akan mengalir darahnya tuh mengalir dalam arah horizontal dari atrium ke ventriculus gitu. Nah, si cavitas ventriculus ductus tuh dia bentuk U dengan tepi inferior dan tepi superior. Pada tepi inferior, dia itu ventriculus ductus itu akan menerima darah venosa dari atrium dextrum gitu. Lalu untuk pada ostium atrioventricularis dilengkapi dengan valva atrioventricularis nih. Valvula atrioventricularis atau valva tricuspidalis seperti itu. Ini memiliki tiga kuspis gitu, kuspis anterior, septalis dan juga posterior seperti itu. Nah, anterior, septalis, sama di posterior. Nah, pada tepi kranial atau anterior itu terdapat conus arteriosus. Di conus arteriosus yang merupakan bagian arterial ventriculus dexter merupakan akhir truncus pulmonalis gitu, akhir dari truncus pulmonalis. Dan di antara si ventricle dexter dan juga truncus pulmonalis itu dia juga akan akan terhubung menggunakan si valva truncae pulmonalis yang mempunyai tiga kuspis gitu. Ada valvula semulunaris yang anterior, tulodexa, dan juga sinistra. Kemudian ventricle sinistra itu dindingnya itu lebih tebal 3 kali lipat dibandingkan ventriculus yang dextra. Seperti itu. Karena apa? Karena si ventricle sinistra itu dia akan memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi kerjanya itu lebih kuat. Dan dia tuh terletak di ventral dari atrium sinistrum, bagian apex ke arah caudal ventral sinistra. Nah, bidang osteoventricular sinistrum itu lebih ke arah vertikal dan dilengkapi valva mitralis gitu. Karena dia memiliki dua kuspis. Ya, namanya juga mitralis seperti itu. Nah, kemudian terdapat vestibulum aorta juga. Ini arcus aorta, ada vestibulum aorta.
dan valva seminalis arta yang terdiri dari tiga valvula seminalis. Kemudian valvula seminalis dexa et sinistra terdapat sinus aorta atau valva yang merupakan pangkal dari arteri koronaria. Dan skeleton cordis, skeleton cordis itu termasuk ada beberapa struktur yaitu ada annulus fibrosus, lalu ada trigonum fibrosum, lalu ada septum membranaceum seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas mengenai katup-katup yang ada di jantung. Nah, katup di jantung itu ada empat, yaitu ada yang menghubungkan antara arteri dan ventricle. Itu ada tricus pedalis dan tricus pedalis. Yang tricus pedalis itu dia menghubungkan atrium dan ventriculus yang dekstra. Kalau yang tricus pedalis dia menghubungkan antara atrium dan ventricle yang sinistra gitu. Nah, untuk menghubungkan si jantung dari jantung ke pulmo itu dia dihubungkan oleh valva seminalis pulmonalis gitu yang menghubungkan jantung ke aorta, dia akan dihubungkan oleh valva seminalis aorta. Nah, gimana sih mekanisme dari katup atrioventriculis itu? Jadi katup atrioventriculis itu kan itu yang menghubungkan antara atrium dan ventricle. Tadi ada tricus pedalis dan tricus pedalis. Tricus pedalis yang biasa, tricus pedalis yang sinistra. Eh, tricus pedalis, yes, benar. Nah, si mekanisme katup atrioventriculis itu dia akan sama-sama dia tuh akan bekerja itu tuh beriringan gitu. Jadi ketika ventricle itu ventricle yang ventricle itu mengalami relaksasi atau tekanan di dalam ventricle itu rendah, itu siklus bis itu kan bakal tergantung lemas kan. Nah, kedua valva atrioventricular itu dia akan terbuka dan darahnya itu bakal masuk ke ventricle itu secara pasif gitu loh. Nah, darah di ventricle tuh dia akan penuh kan. Ketika si darah itu penuh, si katupnya tuh bakal terdorong oleh aliran darah dan si katupnya tuh bakal menutup gitu loh. Nah, kemudian si chordae tendineae dan musculus papillary itu bakal menegang karena kan katupnya akan menutup kan. Seperti itu. Lalu untuk mekanisme yang kiri itu juga sama seperti itu yang katup atrioventricular yang sinistra. Nah, untuk yang mekanisme katup yang untuk mekanisme katup pulmonal dan aortik itu tuh dia untuk yang pulmonal itu valva yang pulmonal tuh ini katup yang menghubungkan jantung dengan pulmo. Selama sistole itu tekanan aliran darah itu kan akan mendorong katup ke atas ya, sehingga darah itu akan mengalir ke arteri pulmonalis gitu. Kadang-kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katupnya itu terisi sampai penuh titik puncaknya itu akan turun gitu ke bawah sehingga menutup si katup pulmonal itu. Nah, untuk aorta itu dia memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta. Jadi arteri koroner itu kan arteri yang bersebelah jantung itu sendiri ya, dia ada di dalam sinus aorta. Itu. Jadi pengisian sinus itu dia hanya terjadi pada akhir sistole atau kontraksi ventrikel. Sehingga aliran darah tuh melalui pembukaan arteri koroner tuh hanya terjadi pada fase diastole atau ventrikel relaksasi dan arteri yang berkontraksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mediastinum. Mediastinum itu apa? Mediastinum itu merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuraris gitu. Nah, sebuah bidang transversus itu membentang dari angulus sterni. Jadi angulus sterni itu dia batas antara si manubrium sterni dan juga corpus sterni gitu. Nah, si angulus sterni itu ketika ditarik garis sampai ke diskus intervertebralis 4 sampai 5 itu dia akan membentuk garis kan. Dia akan membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan inferius gitu. Untuk mediastinum yang inferius, dia akan membagi menjadi yang inferius yang anterius, medius, dan juga yang posterius. Nah, untuk mediastinum yang superius itu, dia tuh tadi ya membentang dari apertua superior thorax, ini apertua superior thorax sampai ke transfer thoracic plane gitu tadi yang garis tadi. Tuh. Dia itu berisi apa aja, ada timus, kemudian trakea, esofagus, lalu ada arcus aorta dan tiga cabang besarnya, ya, di sini kan. Kita bayangkan saja apa yang ada di sini seperti itu. Ada vena brachiosa pallica recta sinistra, terus ada vena intercostale superior sinistra, lalu ada vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, nervi phrenici, ada ductus trafficus, dan nervi kecil lainnya, ada pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, untuk yang mediastinum tadi superius kan udah, sekarang kita membahas yang inferius. Jadi yang inferius itu ada yang anterior, medius, dan juga posterior. Untuk yang anterior, dia itu isinya ada timus, kemudian nodus limfa, terus ada arteri trabeka yang internal, terus ada jaringan tiroid seperti itu. Lalu
Yang di bagian medius itu kan, bagian medius kan berarti di antara kedua paru-paru ya. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah itu ada apa? Ada jantung ya. Pastinya ada jantung, lalu ada perikardiumnya jantung, lalu ada aorta yang ascending, lalu ada kapa superior dan inferior, lalu ada arteri brachiocephalica, arteri pulmonalis, lalu ada trakea dan bronchus primarius, ada pren, ada nervus phrenicus, nervus vagus, lalu ada nervus laryngalis. Nah, untuk yang posterior, dia ada apa aja? Dia itu ada esophagus yang berjalan di sini, lalu ada vena azygos dan epizygos, lalu ada aorta yang descending. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi diafragma. Diafragma itu apa? Diafragma itu dia struktur muskulotendineum tipis yang mengisi aparat di thoracica inferior dan memisahkan kavitas thoracis dan kavitas abdominalis yang di bagian inferior seperti itu. Dia ada memiliki dua bagian, bagian centrum tendineum dan juga pars muscularis gitu itu. Tentunya itu yang di tengah ini, lalu ada pars muscularis itu di perifer, dia terdiri dari tiga sternalis, lalu ada sternalis yang di depan, lalu ada costalis, lalu ada lumbalis. Nah, si diafragma itu eh dia akan dilewati oleh berbagai macam struktur seperti itu. Jadi ada vena cava inferior, dia akan melewati si centrum tendineum terus tinggi vertebra thoracica 8 gitu, vena cava inferior nih. Lewat ke foramen venae cavae seperti itu. Lalu untuk esophagus akan melewati bagian musculus diafragmas di tepat di kiri garis tengah gitu kira-kira setinggi vertebra thoracica yang 10. Nih, yaitu esophagus dia akan di sini. Tinggi thoracica sebelah lalu ada nefus vagus melewati diafragma bersama esophagus tadi. Nefus vagus itu akan melewati diafragma bersama esophagus. Lalu ada aorta itu lewat di belakang perlekatan posterior diafragma setinggi vertebra thoracica yang 12 nih aorta. Lalu ada ductus thoracic itu juga lewat di belakang diafragma bersama aorta. Lalu ada vena azygos dan epizygos juga melewati hiatus aorticus atau melewati crura diafragma seperti itu. Nah, untuk suplai arteri dan juga drainase vena lalu persarafannya itu si si diafragma itu dia dipersarafi di suplai maaf arteri yaitu arteri perikardioprenica dan arteri muskuloprenica yang akan menyuplai diafragma. Nah, lalu si Nah, arteri prenika superior itu dia akan muncul langsung dari bawah bagian aorta thoracica dan cabang kecil dari arteri intercostales juga ikut memberi suplai. Kemudian arteri besar yang menyuplai diafragma muncul dari sisi bawahnya. Arteri ini adalah arteri prenika inferior yang merupakan cabang langsung aorta abdominalis. Lalu ada drainase vena, itu vena brachiocephalica di leher, bisa vena azygos dan vena di abdomen, yaitu vena suprarenal sisa dan vena cava inferior. Persarafannya dipersarafi oleh nefus panicus C3, C4, C5 yang menembus diafragma dan mensyarafnya dari permukaan abdominalis. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Ini untuk pustaka yang saya gunakan untuk mengenalkan untuk membuat presentasi kali ini. Terima kasih.